bersama-sama hadir di dalam rumah duka keluarga kita, Ibu Pendeta dan Bapak Trise di tempat ini. Bapak Ketua Badan Pekerja Klasis Tobadak Raya yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis yang hadir pada saat ini juga kami hormati, dan semua orang tua kami yang hadir pada saat ini pun kami hormati, juga kepada Bapak Ibu pemuda dan pemudi baik yang ada di jemaat Okumene maupun dari jemaat-jemaat lain yang membantu di dalam acara ini, yang semuanya kami kasih. Pertama-tama kami sampaikan sebagai jemaat Okumene Polohu bahwa orang tua kita Ibu Selvina ini kurang lebih 8 bulan dalam keadaan sakit di tempat ini. Jadi kami merasakan bersama anak cucu dari orang tua kita ini bahwa orang tua kita selama kurang lebih 8 bulan ini ya, namun secara manusia kita merasakan ikut sakit. Tapi ada beberapa hal yang saya melihat orang tua ini bahwa selama masih bisa duduk di kursi roda, dia tetap ada di dalam ruang gereja selama setiap hari Minggu. Ini bicara secara jemaat. Ini yang merupakan salah satu hal positif buat kita semua. Saya sampaikan bahwa betul-betul orang tua kita ini mempertaruhkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Bahkan orang tua ini selama ada di sini berkerinduan untuk memuji Tuhan secara pribadi. Juga hal yang positif yang saya lihat yang dilakukan oleh keluarga atau anak dan cucu, betapa betul merawat orang tua ini sampai pada saat Tuhan memanggil di tengah-tengah kehidupannya, mempertaruhkan kehidupannya untuk merawat orang tua selama ada di sini. Dalam hal ini merupakan, saya pribadi melihatnya bahwa salah satu contoh positif mencurahkan kasih sayang buat orang tua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang dalam perkabungan malam ini, berbicara secara jemaat, kami atas nama Jemaat Okumene Polohu menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga
yang mungkin saja pada waktu sudah orang tua kita tidak ada yang akan masih banyak tempat lain yang layak untuk ditempati untuk masa-masa duka cita ini. Tetapi atas pertimbangan dan pengertian dari keluarga, anak cucu, sehingga mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa orang tua kita akan disemayamkan di tempat ini. Jadi sebagai bagian dari keluarga, jemaat menyampaikan terima kasih banyak karena benar bahwa keluarga menganggap kami semua di sini adalah saudara dan orang tua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang dalam perkabungan pada saat ini, sudah barang tentu sebagai manusia biasa, tentunya kami atas nama jemaat, mulai dari pelayanan sejak sakit orang tua sampai pada malam hari ini, mungkin saja ada sesuatu yang kurang berkenan baik kepada keluarga maupun atas semua keluarga yang datang pada saat ini. Mulai dari kemarin mungkin saja ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Atas nama jemaat Ekumene Polohu kami mohon dimaafkan. Juga atas nama jemaat menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kita semua, karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat hadir di dalam tempat ini, namun jauh, tetapi atas dasar kekeluargaan dan untuk membagi duka dengan jemaat kami, kita bisa datang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam suasana duka malam ini, berbicara secara keluarga, kami sebagai keluarga tidak mampu untuk membalas kasih dan pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu, baik kepada jemaat Ekumene Polohu sendiri yang senantiasa datang bersama-sama dengan kami dalam menunggu dan membantu orang tua ini dalam masa sakitnya sampai pada saat ini. Tentunya kami sebagai keluarga tidak mampu untuk membalas itu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan kasih sayang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Juga kepada bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, majelis gereja seklasis Tobadak Raya, bahkan dari klasis Pontanakayang, yang juga pada saat ini hadir bersama dengan kita. Kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak Ibu Pendeta yang datang membagi duka bersama dengan kami. Di dalamnya itu tidak lain dan tidak bukan karena sama-sama profesi pendeta, tetapi juga atas rasa kekeluargaan kita bersama. Mulai kemarin sampai pada malam ini, kami melihat dan kami merasakan
bantuan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam memberikan hiburan dan dukungan kepada kami, baik secara moral maupun secara material. Itu semua kami tidak bisa balaskan dengan kata-kata, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan membalasnya dengan sukacita. Bapak, Ibu Pendeta yang dikasih dalam Tuhan, perlu kami sampaikan bahwa selepas ibadah pada malam ini, orang tua kekasih kita akan diberangkatkan ke Balabatu memasak. Jadi kami atas nama keluarga memohon doa restu dari bapak-bapak supaya kami dalam perjalanan dapat terhindar dari segala sesuatu dan dapat sampai di Balabatu dengan penuh selamat, dan di sana juga keluarga akan bersama-sama membagi duka atas terpanggilnya orang tua kita pada malam ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, secara keluarga dan secara jemaat menyampaikan sekali lagi bahwa terima kasih banyak atas dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam acara membagi duka dengan keluarga di tempat ini. Kami tidak bisa membalaskan dengan apa yang kami punya, tetapi kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus akan tetap menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan juga sebelum kami akhiri, kami sampaikan sekali lagi kepada keluarga atas nama jemaat bahwa bila mana sampai di Balabatu nantinya, kami menitip kepada semua keluarga di atas, kalau ada sesuatu yang kita lakukan di sini yang tidak sesuai dengan isi hati keluarga di sana, maka pada malam ini kami sampaikan mohon dimaafkan. Tentunya banyak keluarga yang harusnya ikut untuk ke Balabatu, tetapi karena terbatas waktu dan kesempatan yang mungkin tidak bisa dilalui, sehingga ada beberapa keluarga yang akan mewakili kita dan sekaligus untuk mengantar jenazah orang tua kita ke Mamasa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan atas nama keluarga besar di tempat ini dan atas nama jemaat Okumene Polohu. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada kita semua, baik Bapak Ibu Pendeta maupun majelis seklasis Tobadak Raya dan klasis yang lain yang bisa hadir pada malam ini. Sekali lagi kami mohon dimaafkan bila mana ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, inilah penyampaian yang kami sampaikan baik secara jemaat maupun secara kekeluargaan yang saya sampaikan di tengah-tengah kita semua. Semoga di dalamnya lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Dan atas nama jemaat Okumene menyampaikan selamat jalan
Ibu Selvina. Tuhan Yesus menyertai, dan semoga apa yang dilakukan selama masa hidupnya menjadi contoh yang terbaik buat kami yang masih ada. Terima kasih, Tuhan berkati, dan saya kembalikan kepada pengarah acara. Kuru semangat matabe nak lako ambe tobalu lako anak-anak biung na mintu na ampona tabe lako mintu na pak tomatuan mak jorengan bongitemu lalan men parentana lalan kekeluargaan tabe lako sangayokaku pandita indok pandita ini kelasis Tobadak Raya, yomai kelasis Tobadak Raya Timur, lomai kelasis Budong-Budong. Mungkin ada teman-teman dari denominasi yang lain, saya tidak sempat perhatikan. Semua saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan. Segenap rumpun keluarga yang sedang bersama-sama dirundung duka malam ini yang saya hormati dan kasihi. Tentu atas nama Badan Pekerja Majelis Kelasis kami menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya orang tua kekasih Ibu Selvina yang dengan hormat saya sebut namanya. Waktu berdoa kemarin sore sampai tadi malam penyerahan, saya belum tahu namanya. Nanti di sini baru jelas namanya. Karena memang tidak ditanyakan, kita semua terpola dalam kepanikan. Karena dari sore begitu cepat prosesnya sampai jam 9 lewat tadi malam. Itu yang terjadi. Jadi atas nama Badan Pekerja Majelis Kelasis mewakili jemaat-jemaat sekelasis saya menyampaikan belasungkawa setelah menghembuskan napas tadi malam. Setelah medis cek semua dan dipastikan sudah meninggal, baru saya kirim ke grup pendeta dan sampai saat ini masih terus mengalir ungkapan duka kepada ibu pendeta dan ya dua-dua ibu pendeta, satu anak mantu, satu anak kandung, ibu pendeta Tabita dan ibu pendeta Febrianti, semua mendapat ungkapan duka dari teman-teman pendeta segereja Toraja Mamasa. Karena itu duka ini begitu berat. Mungkin barusan terjadi satu kejadian orang tua meninggal dan ada dua rekan pendeta yang memangku duka. Mabanda di Pikitolinoi. Sapota karena saya pada kumua teki dengan natampianan dewata. Ya betul na pomatoto ki lana dengan ki kamotoroan unting ayo ite kara-kara Mabanda kepada Pak Trise yang telah menjadi inspirasi bagi kita bagaimana merawat ibu. Biasanya yang namuane tangkan si mangkaduntu le Pak Pendeta. Bayi dari si biasa mak kaduntu. Saya saksikan sendiri tadi malam Pak Noven bagaimana duduk mendampingi Usari Indo sampai menghembuskan nafas yang terakhir, dan ini menjadi inspirasi betapa pentingnya yang disebut pendampingan itu. Dan saya kira kita melihat kondisi mereka semua sudah siap menerima apa yang terjadi, sekalipun tentu kita berharap semoga orang tua sehat. Dan saya kira Pak Pendeta juga berdoa tadi malam meminta kesehatan dan Tuhan menyatakan yang terbaik. Bukan berarti doa kita tidak didengar, tetapi itulah batas kita sebagai manusia. Kita tidak bisa intervensi kuasa ilahi ketika ia mau datang kepada siapapun, dan kita hanya berharap dan terus berharap. Dan pengharapan itu tidak sia-sia, sebab kita tahu bahwa kematian bagi orang yang percaya itu akan menjadi awal proses untuk menuju hidup yang kekal sebagaimana janji Kristus
kepada kita. Nah, karena itu atas nama Badan Pekerja Majelis Klasis saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga besar dan sekaligus mohon maaf karena tidak bisa mendampingi, walaupun hati ingin mengantar, tapi karena begitu banyak pelayanan yang sudah teragenda sehingga kepada keluarga kami harap mohon dimaklumi. Demikian juga kepada jemaat yang dilayani oleh Ibu Pendeta Febrianti, ada 4 jemaat, lalu Ibu Pendeta Tabita 22 jemaat. Kita sangat berharap memberi maklum kepada beliau berdua selama masa perkabungan ini. Ada beberapa tugas yang sudah dijadwal, sebagian akan saya bagikan kepada teman-teman, tetapi beberapa hal prinsip itu nanti akan dilanjutkan setelah pulih oleh Ibu Pendeta, khususnya Ibu Pendeta Febrianti. Kepada jemaat di Menara Tanjung, Musafir, Bethesda dan Gunung Kapal, kita berharap kita maklumi kondisi ini. Sakramen yang sudah dijadwalkan tidak apa-apa nanti diundur ke hari perjamuan kudus sedunia bulan Oktober. Saya kira itu yang juga menjadi penting kepada kita semua. Dan melalui kesempatan ini juga tentu kita berterima kasih ada adik-adik vikaris yang kehadirannya membantu kita dalam pelayanan. Satu di wilayah pelayanan Ibu Pendeta Tabita dan juga di wilayah pelayanan Ibu Febrianti, dan saya kira pelayanan-pelayanan bisa di-handle kecuali pelayanan-pelayanan yang khusus, itu sangat membantu. Karena itu sekali lagi terima kasih. Dan sebagai ungkapan duka, Badan Pekerja Majelis Klasis menyampaikan dukungan melalui pelayanan diakonia. Pak Bendahara mohon berkenan untuk memberikan kepada keluarga, perwakilan keluarga. Ini bentuk perhatian kepada rekan-rekan pendeta yang mengalami duka, pejabat-pejabat gerejawi yang ditimpa duka seperti ini. Karena itu silakan Pak Bendahara, mungkin kalau mampu Ibu Pendeta atau Pak Risa. Jadi kami atas nama Badan Pekerja Majelis Klasis Tabanara mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Ibu Kekasih, dan ada sedikit diakonia yang diberikan keluarga untuk membantu dalam proses selanjutnya. Terima kasih Pak Bendahara, dan sekali lagi atas nama Persekutuan di Klasis kami mengucapkan selamat jalan Ibunda terkasih yang telah mengakhiri pertandingannya dalam iman dan pengharapannya seperti penyampaian Ketua Majelis tadi sampai nafas terakhir, walaupun tidak kedengaran lagi apa yang dia mau sampaikan, tetapi kita yakini dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan dan dia melepas napas hidupnya yang terakhir tentu dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Itu menjadi penghiburan bagi segenap anak cucu dan juga ambek Tobalu lah untuk ilalan Pak Kamasiana Dewata ambek nah dengan Ki Kama Toroan. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, dan mohon maaf juga kalau pendampingan kurang, apalagi saya pribadi. Orang tua kekasih dirawat sekitar jam 9, nanti saya tahu sekitar jam 3 Ibu Pendeta baru nelpon saya di UGD ada mama sakit, baru saya ke sebelah. Saya kira itu kondisinya, dan sekali lagi terima kasih, selamat malam, Tuhan menghiburkan kita semua. Salam. Menerima diakonia dari PPR Jemaat.
Ya, kami dari PPRC Matu Kemenpoluhu menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu atas meninggalnya orang tua kita di tempat ini. Ya, dengan selesainya ungkapan belasungkawa dan penyerahan diakonnya, maka kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu ibadah penghiburan ketiga sekaligus pemberangkatan keluarga untuk membawa jenazah orang tua kita ke kampung, dan dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bangaran STH. Kepada Bapak saya persilakan. Dari sini Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diaturkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemenpoluhu di tempat ini untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Kita arahkan dengan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah penghiburan yang ketiga ini hitungannya dari tadi malam. Yang marilah kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari nyanyian rohani 135 ayat 1. Ingat dalam susah. Ingat
Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silahkan duduk. Yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa meskipun kita dalam kedukaan, tapi kasih sayang Tuhan, rahmat dan pertolongan Tuhan terus berlaku atas hidup kita. Oleh kemurahan Tuhan lah kita boleh dimungkinkan beribadah, memohon penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan, dan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini, dengarkanlah firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 8 yang berbunyi, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Mari bersama-sama kita kembali menyanyikan nyanyian rohani 144 ayat 1 dan 3, segala benua dan langit penuh. Diberi kesempatan berturut-turut pujian yang pertama dari hamba Tuhan, majelis jemaat di tempat ini, dan dilanjutkan sebentar oleh hamba Tuhan Bapak Ibu Pendeta, Ibu Vikaris, dan yang hadir suaminya atau istrinya bergabung juga. Kepada majelis diberi kesempatan. Ya, seluruh jemaat Bethlehem Pulau. Oh, seluruh apa dengan simbol nambus ini?
Stop dulu kok. Engkau perlindunganku.
Baik, terima kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati untuk menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita sekalian. Adalah perkara yang sulit untuk kami pahami sebagai manusia, tetapi kami tahu kuasa dan kemurahan-Mu tidak terputus bagi umat manusia, bahkan ketika kematian terjadi. Kami yang masih hidup dikasihi Tuhan, bahkan orang tua, saudara, orang yang kami kasihi, yang telah dipanggil juga tetap dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Karena itu, di tengah-tengah kedukaan yang kami alami bersama, karena meninggalnya orang tua, istri, nenek, dari tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, kami datang untuk beribadah bersama. Dan saatnya kami akan membaca firman-Mu untuk menjadi penghiburan bagi kami. Datanglah dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan tuntunan Roh-Mu, memakai hamba-Mu untuk berbicara dalam wibawa Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan,
yang terbatas ini dipakai oleh Tuhan untuk kehendak Tuhan. Buka hati, pikiran, dan pendengaran kami Tuhan untuk menerimanya dengan baik. Lindungi kami dari kuasa kegelapan. Berfirmanlah Tuhan, hiburkanlah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala hidup kami yang setia. Amin. Ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan judul berikut, dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Bunyi firman Tuhan. Orang aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan dalam suka maupun duka. Haleluya. 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 Perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin rasa aman. Siapapun mau rasa aman. Hidup kita manusia, sepanjang kita hidup, aman yang sepenuhnya, sentosa sepenuhnya itu pasti tidak akan pernah terjadi. Kemarin saya antar Ribi ke Makassar, selanjutnya dia naik pesawat sendiri ke Jakarta. Saya tahu dia mungkin bingung, tapi saya juga lebih bingung dari dia. Seharusnya sebagai seorang ayah saya mengantarnya sampai ke Jawa, tapi dan seterusnya. Dia berangkat di Makassar, kami berangkat dan langsung pulang ke kampung. Di jalanan saya berkali-kali menelpon, tidak tebus-tebus. Nanti setelah masuk saya tanya di mana. Oh, saya sudah di bandara, saya sudah turun dari pesawat. Bagaimana bisa segala sesuatu aman? Rasa aman yang ada pada orang lain juga adalah rasa aman pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak aman, orang di sekitar kita juga tidak aman. Saya tidak mengenal banyak orang tua kita ini. Saya mungkin hanya bertemu 2 kali di rumah ini. Namanya saya baru kenal juga tadi. Tapi kami berdoa di jemaat. Setiap hari Minggu kami mendoakan orang tua kita, Nenek Trisi, dalam keadaan sakit. Dan di jemaat pada satu ada beberapa anggota jemaat lagi yang masih dalam waktu yang lama dirawat. Tetap didoakan pada hari Minggu. Tapi saya bersuka cita mendengar kabar hari ini. Orang tua kita sampai menghembuskan napas terakhir pun tetap berserah diri kepada Tuhan. Ini aman yang sepenuhnya. Yang masih hidup tidak ingat Tuhan, ini sungguh-sungguh tidak aman. Orang yang kalau mau matinya, sampai saat matinya pun dia masih berserah diri kepada Tuhan, ini sungguh-sungguh aman. Orang yang hidup yang tidak mengenal Tuhan, itu yang sungguh-sungguh tidak aman. Perlindungan Tuhan bagi kita dalam pembacaan kita saat ini, kalau kita gumuli, ini
bagi yang hidup, tetapi juga bagi yang telah tidak hidup lagi. Bagi yang hidup, jadi saya ketika baca ayat 1-2, saya sangat tersentak ketika baca ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan seterusnya. Saya pastorinya dekat-dekat menempel dengan gereja. Bisa dibilang saya tinggal di gereja. Kalau saya saja, istri saya saja mengeluh setiap hari, ini masalah besar. Orang yang tinggal di dalam naungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan Tuhan, maka dia percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saya sudah pendeta, tinggal lagi di pastor yang memang melengket dengan gereja, kalau tidak percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan, berarti saya adalah orang yang paling malang. Jadi kalau ada yang biasa mengeluh-mengeluh di rumahnya dalam kehidupan setiap hari, datanglah dan menginap satu malam di rumahnya pendeta Bangaran. Pak pendeta, saya juga mau menginap, menumpang di bawah naungan yang maha tinggi. Saya terbuka pintu rumah di atas kalau ada yang mau datang. Kalau pastorinya ibu pendeta di sini masih ada jarak sedikit. Kalau di atas memang tersambung. Jadi kalau ada yang merasa hidupnya berat, tidak percaya kepada Tuhan, datanglah menginap satu malam di rumah. Paling tidak. Nanti saya potongkan ayam kalau ada. Yang berikut, bahwa kehidupan kita manusia bisa mengalami tantangan dari berbagai sisi. Dari luar ada masalah. Saya tidak tahu bisa menggambarkan apa ini kedahsyatan malam. Jangan takut pada kedahsyatan malam. Itu kalau malam kenapa biasanya kayak ada bunyi-bunyi tambahan didengar, ada penampakan. Kalau dengar sesuatu bunyi, kalau misalnya malam hari, karena malam hari itu memang bunyi lebih gampang terdengar karena udara memang lebih berat, masanya, jadi suara memang lebih gampang terdengar pada malam hari. Kalau ada sesuatu yang bunyi pada malam hari, jangan langsung bilang setan, hantu, tapi bilanglah Tuhan. Kalau di gereja ada sesuatu yang bunyi, mungkin bunyi atap atau apa, kalau saya bilang bahwa Tuhan, itu rumah Tuhan di dalam. Ada bunyi-bunyi juga di gereja kalau malam-malam, mungkin itu atap yang panas. Bagaimana ya? Oke. Orang, masalah yang terjadi di sekitar kita, untuk orang yang percaya dia hanya akan menonton, tidak usah takut. Termasuk corona dulu, saya sebenarnya dalam perkara iman saya tidak mau divaksin. Tapi karena orang pertama yang dipanggil setelah vaksin datang ke tokoh agama, panggilan pertama datang pendeta, mau tidak mau pendeta pergi. Tapi secara iman saya sebenarnya tidak mau divaksin corona. Tapi karena status sebagai pendeta ya, saya pergi di nomor urut yang ke-5 disuntik karena saya duluan, ada yang lebih duluan sampai dari saya, jadi saya urut ke-5 disuntik. Oke. Ayat 11 sampai ayat 13 kita kenal ayat ini ya. Ini dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Tuhan akan menantangnya dengan tangannya dan kamu tidak akan terampuk ke batu. Kita tidak usah pakai ini untuk mencobai orang lain, apalagi mau mencobai pendeta. Sebetulnya ada juga anggota jemaat yang coba-cobai pendetanya. Beriman betul juga ini pendeta atau tidak. Bisa jadi ada. Mudah-mudahan di Poloku belum ada. Kalau di Bukit Saitu juga kayaknya belum ada. Kalau di Topada 7 belum ada juga ya yang coba pendetanya. Oh, enggak tahu. Topada 2 enggak ada ya? Oh, ada.
Baik. Yang jelas kuasa Tuhan lebih tinggi dari segala macam tantangan yang bisa muncul dari manusia. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini di ayat 10 ya. Ayat 10, bagi orang yang bernaung di bawah Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudara-saudara, kematian itu malapetaka atau bukan? Bukan. Yang masih melihat kematian sebagai malapetaka harus lebih meneliti imannya. Kematian ini bukan malapetaka. Kematian ini mungkin sedikit tidak masuk akal, tapi kita harus berani mengatakan dalam iman, kematian itu adalah berkat. Amin. Kematian ini adalah berkat bagi orang yang masih takut mati, tapi jangan cari mati ya. Bagi orang yang masih takut mati, masih perlu dipertanyakan. Malapetaka tidak akan menimpamu. Yang mati di dalam iman, tempatnya surga. Yang ditinggalkan oleh orang mati kalau dia beriman, apa dia? Yang mati di dalam Tuhan beristirahat dengan tenang. Yang ditinggalkan mati oleh orang yang meninggal di dalam Tuhan bersuka cita iman. Ayat 14, orang yang diberkati oleh Tuhan, yang diluputkan oleh Tuhan, yang dibawa masuk ke dalam kerajaan surga oleh Tuhan adalah mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Waktu saya masih muda, tapi kayak di kemari tidak pernah saya bilang, tapi saya biasa nonton film Belalah Dadaku. Apa biasa nonton film-film begitu. Mama-mama itu pasti apa yang begini-begini. Belalah dadaku. Dan kau akan tahu bahwa Tuhan ada di sana. Dan kalau nonton di film yang bilang film-film percintaan, baru bilang itu di film belahlah dadaku, langsung sambung. Dan kau akan lihat Tuhan ada di sana. Maka hidup kita diberkati di sini. Hidup kita diberkati setelah tidak lagi di sini. Biarlah hati kita ada Tuhan melekat di sana. Dan perlindungan Tuhan menjadi nyata bagi kita sepanjang masa. Amin. Mari kita 82. Mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan kasih kita kepada Tuhan
baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih kepada kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 194. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang keempat, Jauh dari Tanahku. Amen.
bersatu dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, walaupun kami mengalami duka cita bersama dengan keluarga di tempat ini, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami masih dilayakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kasih kami. Biarlah Tuhan apa yang telah kami persembahkan dapat dikelola dengan baik. Biarlah tetap senantiasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 134 ayat 1 dan 3, Tersembunyi Ujung Jalan. Jadilah berkat bagi setiap orang yang kita jumpai, dan di dalam iman terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang berduka dengan kekuatan iman. Tuhan memberkati setiap orang yang telah datang untuk berbagi duka dengan sukacita. Tuhan memberkati perjalanan yang akan dilakukan oleh keluarga mengantarkan jenazah almarhumah ke kampung. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan Allah, persekutuan Roh Kudus menjaga hidupmu kini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bulan yang sejati bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan orang tua kita di tempat ini. Selanjutnya sebelum kita masuk dalam acara lelang, ada penyerahan bingkis. Terima kasih dan mohon maaf menyita waktunya sebentar. Oleh karena amanat kelembagaan, kami berdiri di sini mewakili seluruh anggota Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Masa Klasis Toba Raya kepada salah seorang pengurus Klasis Toba Raya yang berduka. Di sini ada Ibu Tabita, Ketua 1, dan juga kepada Ibu Pendeta dan seluruh keluarga yang berduka pada saat ini.
Kami menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam dan akan menyampaikan layan diakonia yang mungkin tidak seberapa nilainya, tetapi itu akan tetap menjadi nilai persekutuan yang tumbuh di tengah pelayanan persekutuan PPR di Persis. Ketua PPR Kalasis yang boleh memberikan diakonia kepada salah seorang pengurus PPR Kalasis Toba Raya. Tangan duka ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah tempat bagi kami untuk berlindung, mendapatkan kekuatan dan pertolongan dalam kami menghadapi duka cita ini. Kami sudah beribadah ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang semakin menguatkan kami, dan diberkatilah hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, meskipun keluarga kekasih kami di tempat ini mengalami duka cita, tetapi berkat-Mu telah disiapkan bagi kami semua. Tuhan menguduskannya sehingga menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami, dan kami tetap bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami alami pada saat ini, dan tetap memberkati keluarga besar yang telah menyediakannya sehingga tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Dan ketika kami menghadapi berkat-Mu ya Tuhan, kami juga teringat orang-orang berkekurangan dimanapun mereka berada. Tuhan hadir menolong dan memberkati mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Selamat jalan kepada orang tua terkasih dan semoga pribadi. Banyak makan sudah tua masih. Sama-sama di sana aman teman namun balik. Aku paling ingin balik sih. Ini sehari sang bulan. Sibuk sih telah teman. Mereka bawa. Sabi. Nanti karya kayak buat mula tak kita bisa kembali mendelak salat. Makan. Nggak pandai Pak Yao. Ada sekolah tak PTS dia nanti majelis besok. Sudah aku tanya itu hari Minggu di Pakas Made. Dengan Pak. Iya. Ini masalah maksiat ada menimbas. Salah loh. Kayaknya kami masih mau menunggu ambulans ini. Oh begitu. Oh ya, saya ambil lagi. Saya kira jauh lah. Saya bangun jam 5 terlambat. Lambat belum makan. Apa pokoknya? Beda maan pilih bela lah. Tunggu dulu. Oh, sama ke Bogoceng Ki. Bogoceng pakai sen. Oh iya. Di pertama-tama kata di Sangkatuan. Di pertama-tama kata di Sangkatuan. Tadi kan
Odikan dulu. Bawa terus itu anakmu ke sana. Bawa terus itu anakmu ke sana. Elsie juga mau ke sana itu. Sudah saya mau sekali kamu manjat-manjat juga. Tidak gampang itu. Wih, tarik kayak itu Pak, mau sekali nek. Luar biasa tuh kali manjat langsung tembus ya. Mau ke sana diri ya. Hah? Bisa diri jadi. Elsie kayaknya. Ada lomba nanti katanya. Ada. Malam minggu tuh mau dibawa. Nah sudah susah dicari anunya tuh. Susah dicari orang berani ketinggian. Iya loh. Kalau bisa. Kaget. Saya itu begini. Sampai ujung. Tinggal tidak apa-apa aja, tinggal kecepatan naiknya dia. Yo. Emak ya, Rik. Pulang makanan. Ini uang lagi. Mau ke pulang lah tentang. Kapan? Aku lupa mi bilang mau ke Paleanu, bilang itu sekolah. Aku lupa mi anu. Kapan saja? Iya, kapan Besok kah? Atau Pak Pendeta kalau anu Ke rumah sakit toh? Gimana? Oh iya bisa juga. Tapi kalau itu Ji, anu mau ke di rumahnya Pak siapa itu? Siapa? Pak Pendeta Bangaran. Kan? Oh iya, Karena dia bisa. lewat-lewat di situ kan. Bisa. Iya. Iya. Aku lupa kalau saya tahu bilang ke sini aku bawa. Ah iya, pas nanti gue lihat itu astaga. Ya ayo lah balik kita. Mungkin bukan berangkat seandainya mau berangkat cepat Emo, bosku. Yang bilang jam mana? Oke. Di? Baru situ di atas kan. Kurang dari mana? Berapa? Ya, tangan tuh. Minum. Oh, nah, tayo mau masak piring. Kenapa bukan kamera ini? Apa pelai kalau mau deh. Jadilah dirimu sendiri. Terus saya pakai kamera. Nanti dia kasih konten. Ini dia calon pikaris yang akan datang dan dilatih Kalando. Ini bukan itu sana ini. Dan akan digembleng di Kalando. 4 bulan lagi ya. 4 bulan lagi. Oh pindah lama.